Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana dengan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan olehnya hingga saat ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Ustadz Isdian Mutakin selaku guru pengajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nestia Dwi Jelita dari kelas 10 Bahasa. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang PPT yang sudah saya buat bersama teman saya bertemakan dakwah Islam di Madinah sebelum kedatangan Nabi. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, kota Madinah mulainya dinamai Yasrib. Mengapa dinamai Yasrib? Karena orang pertama yang tinggal di kota ini bernama Yasrib bin Qaid bin Ubail bin Aus bin Amalik bin Lawus bin Iram, seorang anak keturunan Sam, putra Nabi Nuh alaihissalam. Kota ini sudah terbentuk kurang lebih 1600 tahun sebelum Masehi. Dengan luas hanya sekitar 15 km, namun sekarang sudah berkembang menjadi 293 km. Kota Madinah sebelum Islam datang diisi oleh penduduk yang berasal dari tragedi yang menimpa Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana diceritakan bahwa sebagian umat Nabi Nuh tenggelam terbawa banjir besar, termasuk putra Nabi Nuh yaitu Kan'an. Nah, masyarakat Yasrib sebelum Islam dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada suku Aus dan Khazraj. Suku ini berawal dari anak Haris bin Salabah bin Kilah binti Al-Qaram bin Amr bin Jafnah. Aus dan Khazraj mereka bertingkai selama kurang lebih 120 tahun, yang dinamakan dengan Perang Bu'aj karena provokasi kaum Yahudi yang iri dengan kemajuannya. Suku Aus kemudian melakukan bayat Aqobah pertama dan kedua akibat ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyadari bahwa hal ini membuka peluang Yahudi untuk menghancurkan dari belakang. Akhirnya perang Bu'aj membawa perdamaian mereka. Yang kedua ada kaum Yahudi. Kaum Yahudi tidak terlalu berambisi menyebarkan agama mereka. Mereka menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang berilmu dan memiliki kelebihan dibandingkan bangsa Arab. Mereka menguasai bisnis kurma, hamar, biji-bijian, dan jual beli kain. Kaum ini di Madinah terbagi menjadi 3, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Yang ketiga ada kaum musyrik. Mereka adalah orang-orang musyrik yang menetap di beberapa kabilah Madinah setelah perang Bu'aj dan sebelum Rasulullah datang ke Madinah. Mereka memiliki tokoh bernama Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay merasa tidak memiliki saingan di Yasrib. Maka ketika kabar datangnya Rasulullah SAW ke Madinah sampai kepadanya, ia merasa haknya itu akan dirampas dan akhirnya ia menyimpan benih-benih permusuhan di dalam dirinya. Nah, proses datangnya Islam ke Madinah ini pada musim haji tahun 621 Masehi datang 10 laki-laki Khazraj dan 2 laki-laki Aus. Setelah mereka menemui Nabi di Aqobah dan menyatakan diri masuk Islam, mereka melakukan bayat kepada Nabi. Nah, bayat ini dikenal dengan bayat Aqobah pertama. Dalam perkembangan Islam di Madinah ini, ada seseorang yang berpengaruh juga dalam perkembangan Islam di Madinah. Dia adalah Mus'ab bin Umair. Beliau adalah orang yang diutus oleh Rasulullah untuk mengajarkan Al-Quran dan mendakwai Islam di Madinah. Mus'ab bin Umair kemudian diangkat sebagai duta Islam pertama dan dikirim ke Yasrib untuk menjadikan kota tersebut sebagai tujuan hijrah setelah bayat pertama kaum Ansor. Nah, dengan dakwahnya ini Islam tersebar luas di Madinah. Pada tahun 622 Masehi datang lagi serombongan haji sebanyak 73 orang, baik yang sudah masuk Islam maupun yang belum. Mereka didampingi oleh Mus'ab bin Umair. Mereka datang untuk mengajak Nabi hijrah ke Madinah atau ke Yasrib. Pertemuan diadakan di tempat semula Aqobah sehingga dikenal dengan Aqobah kedua. Beberapa bulan kemudian Nabi memerintahkan kaum muslim Mekah untuk hijrah ke Yasrib dengan cara berkelompok dan bersembunyi-sembunyi kecuali kelompok Umar bin Khattab. Kemudian rombongan terakhir disusul oleh beliau dan Abu Bakar. Keduanya tiba di kota itu pada tanggal 12 September 622 Masehi.
Setelah mengetahui bahwa Nabi akan hijrah ke Yatsrib, orang-orang Muslim di Madinah pun sangat senang dan akan menyambut kedatangan Nabi dengan sangat baik. Tetapi pada periode dakwah Nabi di Madinah ini, Nabi harus menghadapi masyarakat yang berbeda dengan Mekah, seperti adanya suku Aus dan Khazraj, kaum Yahudi, dan kaum musyrik. Ada juga orang-orang yang menganut beberapa agama seperti penyembah berhala dan agama Kristen. Maka dari itu, perjalanan Nabi dalam melakukan dakwahnya di Madinah ini tidaklah lepas dari proses komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.